Bab 24. Dia ini Tuan L. Suasana hati Liana sangat baik hari ini. Dia tidak bisa menghentikan sudut bibirnya melengkungkan senyuman yang indah. Dan alasannya bukan hanya karena dia menjadi presiden grup Barma. Tetapi yang lebih penting, karena dia bisa melihat Lintang berubah. Ketika keluarga Barma dalam masalah, Lintang yang maju untuk membantu mereka. Ketika Liana dihina, Lintang akan menariknya ke belakang dan melindunginya dari mereka. Itu adalah rasa aman yang dia tidak pernah dirasakannya dengan Lintang sebelumnya. Mereka berdua segera tiba di toko Armani. Namun, pada saat bersamaan, Lintang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Liana bingung dengan tindakan Lintang yang tiba-tiba dan bertanya, "Ada apa, Lintang? Kenapa kamu tidak masuk ke dalam dan membantuku memilih beberapa potong pakaian? Nanti aku akan masuk." Lintang berkata pada Liana dengan senyuman setelah melirik sedikit ke kerumunan yang berada tidak terlalu jauh. Setelah mendengar jawaban Lintang, Liana hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meski pertanyaannya tidak dijawab oleh lelaki itu. Dia berkata, "Baiklah, aku akan memilih beberapa pakaian untukmu dulu. Kamu cepetan masuk." Ya. Kemudian, Liana masuk ke toko sendirian. Sementara itu, Lintang menemukan tempat duduk di dekat toko dan duduk. Dia kemudian menyilangkan kakinya dan mulai mengetuk pahanya berirama. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukannya lembut. Tetapi entah bagaimana ada kekuatan tertentu di baliknya dan itu menyebabkan udara di sekitar Lintang sepenuhnya berubah. Lintang hanya duduk diam di sana. Tetapi dia memberikan tekanan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu seperti seorang raja. Sebuah aura yang mendalam namun pada saat yang sama, agung. Pada saat bersamaan, ada keributan di kerumunan yang lewat. Semua mata mereka tertuju ke pintu masuk mal. Mereka semua berseru, "Ya Tuhan, lihat. Apa itu orang yang kita lihat di TV? Orang nomor 1 di provinsi ini." Dan prajurit yang berjalan di belakangnya tampaknya adalah Mayor Jenderal Provinsi Jakarta kita. Wow, itu sang jutawan, orang terkaya di provinsi kita. Yahya Mahmud. Petik 2. Keributan sama sekali tidak akan berhenti. Itu karena semua orang terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Mulai dari pintu masuk mal, pemilik mal, Bayu Gunawan memimpin dan membuka jalan bagi sekelompok orang yang mengikuti di belakangnya. Dan orang-orang yang berjalan di belakangnya adalah sekelompok pria parubaya yang berpakaian rapi. Orang nomor 1 di provinsi ini, Zaki Limantara. Mayor Jenderal Distrik Militer Provinsi, Juna Darius. Orang terkaya di Jakarta, Yahya Mahmud. Masing-masing dari orang-orang ini adalah orang-orang besar yang berada di puncak teratas di Jakarta. Dan sekarang setelah mereka semua berkumpul di satu tempat, sudah pasti para penonton akan gempar. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang dilakukan ketiga petinggi ini di kota Jakarta kita? Aku tahu, dan dilihat dari ekspresi wajah mereka. Sepertinya mereka tidak datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan. Tapi lebih seperti mereka sedang mencari seseorang. Itu benar-benar luar biasa. Aku ingin tahu orang seperti apa yang perlu dikunjungi oleh ketiga orang ini. Petik 2. Begitu orang-orang yang berbelanja melihat ketiga petinggi itu memperhatikan kerumunan seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Mereka langsung berdiskusi kecil dengan penuh semangat. Ini menyebabkan keributan. "Minggir, jangan halangi jalan." Pria yang memimpin kelompok itu, Bayu Gunawan, berkeringat saat dia mencoba membuka jalan melalui kerumunan orang di tengah kecemasan dan kegelisahannya. Dan hati Bayu bahkan lebih kacau karena seolah-olah ada badai yang bekerja di dalam dan gelombang kekerasan menghantam hatinya. Tuan L. Bahkan setelah memeras otaknya, Bayu masih tidak bisa memikirkan kapan monster ini, yang menyebabkan kedatangan tiba-tiba ketiga petinggi ini, muncul di kota Jakarta. Dia hampir tidak percaya apa yang terjadi saat ini. Saat Bayu terus mendorong ke samping orang yang berbelanja di mal di sekitarnya. Mereka semua menyingkir dan membuka jalan seperti terbelahnya Laut Merah. Namun, ketika mereka mendekati toko Armani, Bayu memperhatikan bahwa ada seorang pemuda yang sedang duduk santai di kursi di depan mereka. Meskipun penjaga keamanan berusaha membuatnya menyingkir, pemuda itu tidak menggerakkan satu otot pun. Ini, sialan.
Siapa ini? Apa kamu ini buta? Apa kamu tidak melihat kalau ada gubernur di sini? Bayu mengamuk dan menyingkirkan banyak penjaga keamanan dan berjalan sambil menghentakkan kakinya ke arah Lintang. Cepat menyingkir sekarang. Bocah. Apa kau tidak melihat kalau para petinggi ada di sini? Cepat. Bayu setengah berteriak pada Lintang. Suaranya syarat dengan kecemasan. Kalau bocah ini tidak menyingkir dan akhirnya membuat marah para petinggi, Bayu akan mendapat masalah besar. Begitu Lintang mendengar kata-kata Bayu, dia sedikit menghentikan ketukan jari di pahanya sebelum dia memutar badannya dan berkata sambil tersenyum. Apa kamu yakin kamu ingin aku pergi? Bayu tercengang. Dia tidak menyangka orang yang tak enak dipandang ini akan menjadi tenang seperti ini. Dan terutama nada suaranya. Terdengar seolah-olah pria di hadapannya ini sedang mengolok-oloknya. Bayu merasakan darahnya mendidih dalam sekejap saat dia berteriak dengan marah. Berhenti mengoceh dan menyingkir. Petugas keamanan, bawa anak ini pergi. Cepat. Begitu perintah ini dilontarkan, Bayu mulai mengarahkan petugas keamanan untuk menyingkirkan Lintang. Namun, tepat sebelum banyak petugas keamanan akan mengeroyok Lintang. Berhenti. Suara keras bergema di udara. Kemudian, dengan sekejap, sekelompok pria parubaya berjas berlari ke depan. Mereka adalah Zaki Limantara dan krunya. Para petinggi yang terhormat. Apa yang kalian? Bayu agak bingung dengan apa yang terjadi. Namun, apa yang Bayu lihat selanjutnya sangat mengejutkannya. Gubernur Zaki Limantara, Mayor Jenderal Distrik Militer dan orang terkaya di Jakarta, Yahya Mahmud, semua bergegas ke depan Lintang dengan anak buahnya. Kemudian, mereka semua membungkuk dan menyapa. Tuan L. Sepi. Pada saat itu, Bayu merasa dunia benar-benar sunyi. Dia bahkan berpikir kalau dia mungkin mengalami halusinasi pendengaran. Tuan L. Matanya membulat tak percaya pada pemuda di depannya. Pemuda yang tampak lusuh dan muda ini. Ini adalah Tuan L. Orang yang membuat tokoh-tokoh berpengaruh ini secara khusus datang dari ibu kota provinsi untuk memberi penghormatan padanya. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, keringat menghujani kepala Bayu seperti keran terbuka. Terutama, sekali Bayu ingat bahwa dia baru saja menyuruh Tuan L. ini untuk pergi dan bahkan mencoba meminta petugas keamanan dengan paksa menyingkirkannya. Bayu tiba-tiba merasa kakinya lemas dan dia hampir jatuh ke lantai. Namun, Lintang tidak peduli tentang semut yang sangat kecil seperti Bayu Gunawan. Lintang diam-diam bersandar di kursinya sebelum mengarahkan pandangannya ke orang-orang yang menundukkan kepala. Lintang kemudian bertanya dengan tatapan tajam penuh wibawa. Apa kalian yang membawa semua barang itu? Ketiga pria itu akhirnya melepaskan napas yang mereka tahan dan menegakkan punggung mereka begitu mendengar pertanyaan Lintang sebelum menjawab dengan hormat. Ya. Kemudian, Gubernur Zaki maju selangkah dan menyerahkan setumpuk dokumen kepada Lintang sambil melanjutkan. Ini adalah dokumen resmi penunjukan. Begitu Tuan L menandatangani surat-surat itu, Anda akan memiliki hak untuk memobilisasi setiap departemen pemerintah utama di Jakarta. Apa? Kata-kata itu membuat Bayu sangat terkejut. Dengan secarik kertas, pria itu bisa mengendalikan seluruh Jakarta. Bayu hampir tidak bisa mempercayai apa yang telinganya dengar. Namun, masih ada lagi. Mayor Jenderal Junadarius melangkah maju juga dan mengeluarkan sebuah kotak serta sebuah dokumen. Dia perlahan membuka kotak itu dan menyerahkannya kepada Lintang sambil berkata, Tuan L ini adalah medali militer. Setelah Anda menandatangani dokumen ini, Anda akan duduk sebagai Komandan keempat Indonesia. Boom! Bayu hampir kencing di celana saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Mayor Jenderal Junadarius. Komandan, sebelumnya, ada 3 panglima perang yang baik di Indonesia dan yang keempat. Bukankah dia itu adalah si misterius Lintang Fed yang sudah membuat gempar Indonesia? Bayu memandang Lintang dengan tatapan sangat tidak percaya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya. Dia membayangkan kalau dia akan melihat Lintang Fed yang legendaris dengan matanya sendiri. Khususnya karena Lintang ini masih sangat muda. Dia merasa seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Setelah Mayor Jenderal Junadarius dan itu masih belum berakhir. Mirip dengan orang-orang sebelumnya. Orang terkaya di Jakarta. Yahya Mahmud.
menunjukkan sebuah dokumen dan dengan hormat menyerahkannya kepada Lintang dan berkata, Tuan L, ini adalah dokumen yang menunjukkan pergerakan saham yang dikirim oleh markas besar grup global. Setelah Anda menandatanganinya, Anda akan menjadi pemilik baru grup global. Dek, kalimat itu seperti baut yang lepas bagi Bayu. Itu adalah jerami terakhir yang menyebabkan pikirannya patah dan dia ambruk ke lantai. Bayu akhirnya mengerti. Beberapa waktu lalu, grup global mengalami perubahan kepemilikan dan Lintang Fade yang misterius muncul begitu saja. Mereka semua adalah orang yang sama. Semua informasi ini terlalu sulit untuk dicerna sekaligus oleh seseorang.